Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala urusan dan rezeki teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku bakalan update ya budget untuk week ketiga di bulan Maret ini ya teman-teman. Di sini aku mau kenalin diri aku ya. Nama aku Maya, usia aku 27 tahun dan status udah menikah, itu mau masuk 6 tahun pernikahan ya teman-teman. Dan aku seorang ibu rumah tangga. Aku berasal dari Kota Padang ya, Sumatera Barat. Halo semuanya, salam kenal. Disclaimer dulu ya teman-teman, tak bosan aku ingatkan kalau aku itu bukanlah ahli dalam keuangan. Dan tujuan aku bikin video ini bukan juga untuk pamer gaji suami atau tujuan lain apapun itu. Di sini aku hanya sharing aja ya, gimana keseharian aku dalam mengelola keuangan dengan gaji mingguan ya teman-teman. Dan buat teman-teman ambil aja yang baiknya, buang yang buruknya ya. Oke, ini kita mulai ya seperti biasa. Untuk kolomnya itu di tabel pertama itu aku bikin ya untuk tabel pendapatan. Dan untuk pendapatan itu cuman dari satu sumber ya teman-teman, yaitu suami aku. Di sana aku bikin pendapatan, alhamdulillah sejauh ini belum ada pengurangan ya. Pendapatan suami aku itu masih di 600.000 per minggunya. Sekali lagi aku tekankan ya teman-teman, 600.000 per minggu ini bukanlah seluruh gaji suami aku ya teman-teman, tapi ini aku hanya mengelola 600.000 dari suami sebagai nafkah ya. Terus dan untuk pegangan suami sendiri itu aku nggak budgetkan karena aku nggak ngatur semua gaji suami ya teman-teman. Jadi di sini aku hanya mengelola yang 600.000 ini. Oke, kita lanjut ya. Di tabel kedua itu aku udah bikin saving atau tabungan ya teman-teman, yang aku namakan untuk dana darurat. Untuk kali ini aku cuman punya tabungan dana darurat aja. Aku mau fokus dengan satu tabungan dulu. Setelahnya nanti kalau udah konsisten aku bikin tabungan dana darurat ini, baru deh aku bikin sinking funds. Tapi itu nggak banyak-banyak juga ya teman-teman. Nah, untuk saving atau dana darurat di minggu ini, alhamdulillah aku tambahin budgetnya menjadi 50.000 ya teman-teman. Kan yang biasanya itu yang paling besar palingan itu di 35.000 ya untuk dana darurat, tapi kali ini aku tambahin menjadi 50.000. Kemudian lanjut di tabel kedua, ini aku cuman punya 2 kewajiban atau tagihan ya teman-teman. Yang pertama ada PDAM yang aku bayar tiap bulannya ya. Dan tiap minggunya ini aku cicil sebesar 20.000. Kemudian orang tua di 60.000. Untuk total kewajiban atau tagihan itu adalah 80.000. Nah, untuk teman-teman kalau membuat kolom kewajiban atau tagihan ini bisa nanti sesuaikan aja ya. Misalkan teman-teman beli listrik, bayar air, terus sampah, atau ada wifi, bisa itu dibikin di tabel kewajiban atau tagihan ya teman-teman. Lanjut untuk pengeluaran mingguannya itu, yang pertama ada beras. Nah, karena beras ini alhamdulillah aku ada rezeki dari orang tua, jadi kemungkinan budget beras ini nggak aku bikin ya teman-teman. Mungkin di minggu berikutnya juga aku nggak bakalan bikin budget beras karena mungkin stoknya juga masih ada ya. Jadi untuk budget beras ini aku alihkan ke beberapa kategori ya teman-teman. Yang pertama, yang selanjutnya itu ada makan. Nah, untuk makan ini biasanya kan budgetnya cuma 185.000 ya, dan alhamdulillahnya itu cukup sampai seminggu.
Tapi kali ini aku mau bikin di budget 250.000 ya teman-teman, karena aku mau masak sambal yang lumayan gede juga ya pengeluarannya. Jadi untuk minggu ini nggak apa-apa budgetnya aku bikin di 250.000 ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk gas dan galon itu ada di 45.000. Terus ada juga untuk groceries aku juga tambah budgetnya di 100.000. Kemudian ada untuk transport 10.000, untuk pulsa aku nggak budgetkan minggu ini, untuk jajan 20.000 dan pegangan di 45.000. Nah tadi itu kan itu ada uangnya ya teman, sisa uang yang udah dikasih suami aku. Jadi alhamdulillah minggu ini bisa dikasih full ya sama suami. Jadi ini tuh adalah sisa uang ya teman-teman, karena aku udah belanjain juga ya, uangnya hampir setengah juga. Jadi ini tuh sisanya, dan untuk kewajiban dan saving itu aku udah aku udah anggarin juga. Maksudnya itu aku udah sisihkan langsung ya uangnya, aku pisah pas suami aku ngasih itu aku langsung pisah uang untuk bayar kewajiban dan untuk savingnya teman-teman. Nah ini aku mau masukin uang food ya, itu kan ada catatan kertas kecil. Nah itu tuh adalah sisa uang setelah aku belanjakan ya teman-teman. Untuk makan itu sisanya tinggal 134.500. Kemudian lanjut untuk groceries. Nah groceries ini aku udah belanjain juga ya kemarin itu, dan sisanya tinggal di 22.000 ya. Groceries kan aku budgetkan ya di 100.000. Kemudian untuk gas dan galon ini belum kepake uangnya, jadi 45.000 karena nggak ada uang receh, jadi aku masukin dulu 50.000 ya teman-teman. Lanjut ya untuk transport uangnya udah kepake, terus pulsa aku nggak budgetkan. Untuk jajan aku juga udah jajanin uangnya itu sebesar 9.000, jadi sisanya tinggal 11.000 lagi ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk pegangan itu udah kepake juga 5.000, jadi sisanya tinggal 40.000. Jadi beginilah ya teman-teman cara aku mengatur keuangan. Jadi jangan dilihat dari nominalnya, tapi tiru aja caranya ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Itu kan pegangan aturannya tinggal 40 ya. Jadi kan ada sisa di gas dan galon ini 5.000 lagi, nanti aku pindahin ke uang pegangan ya teman-teman. Alhamdulillah aku udah selesai bikin budgeting dan udah masukin juga uangnya ke dompet disiplin. Rasanya itu udah plong banget ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di videonya. Bye.